Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus apa terus? Sudah ngantuk kayaknya ini. Jam berapa? Wah, 12:30 ya. Ini kalau diteruskan Pak, kita pulang sampai rumah 1:30. Iya, sampai 1:30 langsung tidur, bangunnya kerinan. Ini acara sunnah. Iya, sholat subuh wajib. Gara-gara sunnah meninggalkan wajib. Repot ini, nggak boleh. Saya mau terus asal kita janji bahwa besok sholat berjamaah di masjid. Janji nggak? Mau janji? Kalau nggak berhenti sholat ini, ceramah ini berhenti sudah. Khawatir saya kena dosa sama Allah gara-gara ceramahnya Habib ini kerinan semua ini bangunnya. Iya, ini kan sunnah. Kalau wajibnya harus kita lakukan. Peringatan-peringatan ini sunnah, bentuk ibadah, menjadi ketambahan ibadah, fadhail amal, fadilah amal kepada kita. Tapi yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Nah, saya singkat saja karena sudah malam. Inti daripada Isra Mi'raj ini, nah, Nabi Muhammad SAW dilihatkan satu atau beberapa manusia yang manusia tadi memegang batu dari besi, ya, batu tadi dipukul-pukulkan kepalanya, tardahu ru'usahum bil ahjar, memukul kepalanya dengan batu tadi berulang-ulang sampai berdarah-darah, sampai hancur kepalanya. Sayangnya nggak ada kematian. Setelah hancur dibentuk lagi sama Allah, dipukul lagi kepalanya sampai berdarah-darah, menjerit kesakitan, sampai hancur lagi, dibentuk berulang-ulang terus, nggak ada berhentinya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ma huwa ya Jibril?" Siapa? Manhum ya Jibril, siapa mereka ini? Kata Jibril, itu adalah tanda dari umatmu. Alladzi tatasa'alu ru'usahum anis sholah. Umatmu yang meninggalkan sholat, itu kepalanya dipukul-pukul sendiri sampai hancur. Maka inti Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, karena sholat ini luar biasa Pak. Kalau Anda meninggalkan sholat, maka naudzubillah, adabnya seperti itu. Tidak diadab oleh Allah, tapi kita sendiri nanti yang memukul. Tardau ru'usahum bil ahjar, kepala kita dihajar sama batu, kita sendiri yang menghancurkan nanti Pak. Naudzubillah, mudah-mudahan kita di sini selalu istiqomah, nggak meninggalkan sholat. Amin. Nah, sholat ini Pak identitas kita Pak. Identitas kita. Kalau kita Islam pasti sholat. Kalau puasa Beb, puasa boleh orang mukmin meninggalkan ketika misalkan puasa kita sakit min ayyamin ukhor, di hari yang lain, atau berpergian musafir jauh, bisa diganti. Dan puasa ini bukan umat Islam saja yang punya. Saya katakan agama lain ada yang berpuasa. Siapa contohnya? Agama Hindu. Kalau Anda yang pernah ke Bali, pernah nggak ke Bali ini? Pernah apa nggak pernah? Nggak pernah. Kurang jalan-jalan berarti ini. Di Bali itu kalau nyepi Pak, puasa semua. Mulai jam 6 pagi sampai besok jam 6 puasa mereka. Nggak ngomong, nggak makan, nggak ada apa masak. Ibu-ibu libur. Ya, motor, mobil berhenti semuanya. Bahkan bandara Bali itu, kalau bandara Ngurah Rai Bali itu kalau sudah nyepi, itu bandarnya ditutup, tidak berangkat, tidak menerima kedatangan. Tutup satu hari itu sampai besok jam 6 pagi baru bisa masuk lagi. Kalau puasa ada agama lain Pak. Tapi kalau sholat, agama lain nggak ada kecuali agama Islam. Maka saya katakan identitas. Kalau Anda Muslim, Anda mukmin, harus sholat. Kalau bukan sholat berarti Islam KTP kita ini. Islam tapi nggak sholat. Kata Nabi Muhammad SAW,
Inna sholata liman zilatir roksi minal jasad. Sholat itu diumpamakan sebagai tubuh dengan kepala kita. Wa kamal hayata liman la ra'salah. Bagaimana tubuh bisa hidup kalau tanpa kepala? Maksudnya begini, kalau Anda mohon maaf tidak punya tangan, bisa hidup enggak? Enggak punya kaki, cacat kaki kita bisa hidup enggak? Kalau enggak punya kepala bisa hidup enggak? Bisa. Nakuti Pak. Kalau dianggap sholat ini sebagai tubuh kita, bagaimana orang manusia bisa hidup tanpa kepala? Wa kamal hayat, wa kamal dinah liman la sholatalah. Begitu juga agama. Kalau Anda mengaku agama, kalau tidak sholat maka Anda tidak punya agama. Ini perumpamaan yang biasa Pak. Sholat kita Pak, kita jaga. Dan sholat ini Pak, jangan dikit-dikit digodok. Sholat subuh kesiangan digodok, besok godok, besok godok. Repot ini Pak, nggak boleh. Sakit, keadaan apapun, sibuk, pergi, mau apapun, tetap sholat. Kalau sakit misalkan tidak bisa berdiri, duduk seperti ini. Mohon maaf yang cacat atau yang kakinya sakit, yang punya penyakit, bisa sholat duduk. Kalau nggak bisa duduk, nggak kuat, dengan terbaring. Terbaring boleh Pak, sholat. Allahu Akbar, Sami Allah, seperti biasa. Kalau masih nggak kuat, karena terbaring mungkin pantatnya ada bisul, ya, atau punggungnya ada bisul sehingga nggak bisa terlentang begini, boleh miring menghadap kiblat, boleh Pak. Kalau masih nggak bisa, miring nggak kuat, sholat dengan isyarat mata. Ini paling terakhir Pak. Isyarat mata. Kalau masih nggak kuat, dikubur saja, berarti mati. Ini sholat ini nggak boleh ditinggal. Ya, kadang-kadang mohon maaf kalau kita jalan-jalan ke mall itu Pak, saking bingungnya lihat mall, waktunya adzohor asar ini kebablas. Tahu-tahu, loh sudah 6:30 maghrib ya. Lah, lupa kita ini. Ibu-ibu, ya Bu, jangan ringankan sholat Bu. Masuk kita waktu sholat Pak, sholat Pak, terutama sholat di masjid. Masjid kita ini sudah mewah Pak. Nabi Muhammad ini pelajaran bagi kita dari masjid ke masjid. Maka saya katakan, kalau Anda, hajat Anda ingin kabul, meskipun bukan waktunya sholat, mampir ke masjid Pak. Sholat tahiyatul masjid, sholat i'tikaf. Boleh kita sholat i'tikaf, berdoa kepada Allah sebelum kita melakukan aktivitas jalan nanti. Insya Allah Pak, dari masjid ini ada keberkahan Pak. Bu, ya, jangan yang deket saja nggak pernah masuk masjid. Masuknya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Atau pas Ramadan saja ikut sholat tarawih atau sholat Jumat saja. Apalagi yang tetangga-tetangga masjid, kiri kanan depan belakang. La sholata li jaril masjid illa fil masjid, kata Rasul. Tidak saya katakan sempurna seorang apabila tetangganya masjid tidak sholat di masjid. Jadi mulai besok ramekan masjid ini Pak, Bu. Iya, jangan tunggu Ramadan semangat terawih, tapi ketika sholat subuh 4 orang jamaahnya. Pernah itu kan masjidnya berapa M gitu, saya pernah masuk itu, jamaah subuhnya 3 orang. Imamnya langsung mengatakan suhu fakhum, rapatkan sofmu. Saya bingung, 3 orang mau dirapatkan bagaimana? Apa yang mau dirapatkan 3 orang ini? Ya Allah, ini kemana manusia ini? Kalau sholat subuh ini Pak, ya, orang dulu mengatakan kalau kita susah bangun sholat subuh ini Pak, telinga kita ini dikencingi setan Pak. Maka saya kalau ke pesantren saya bilang, Kiai, kalau muridnya antum ini nggak bisa dibanguni sholat subuh, mendingan dikencingi saja telinganya. Daripada dikencingi setan, lebih berkah kencingnya Kiai, saya bilang. Bener ini. Iya, masuk masjid kita, muliakan, ramekan masjid, makmurkan masjid, bangun masjid setengah mati kita Pak, cari sedekah, cari amal. Udah masjidnya megah,
untuk bangga-banggaan saja. Itu masjid bagus, tapi kita tidak pernah masuk di dalam masjid. Pak, Bu, woi, kalau masuk masjid harus ada adab, Pak, Bu. Ya, Bu, kalau pakai masjid, Bu, pakaian yang rapi. Jangan dasteran bawa rukum kenapa gitu, jangan, Bu. Mohon maaf ini ya, kalau di sini nggak ada mungkin ya. Kalau kita datang ke undangan, dandan kita, wah cantik. Untuk siapa itu? Dandan kita untuk siapa? Ini masuk masjid, Baitullah, rumahnya Allah. Yang rapi, pakai adab. Yang laki-laki, bapak-bapak, pemuda, masuk masjid ini jangan serampangan bajunya. Ya, sholat ini pakai baju yang bersih, bukan baru, bersih. Kaos 2 hari nggak dicuci, kumel masuk masjid. Sudah nggak karuan, ada coret-coretnya, ada tulisannya coblos nomor 1 segala macam-macam. Jangan dipakai di masjid. Ada di sini. Pakai yang rapi, Pak. Pakai warna putih. Sunnah ini. Kita mau ketemu Allah, mi'raj kita ketemu Allah di masjid ini, Pak. Bisa ketemu Allah kita di masjid. Sujud kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pakai adab. Dan mohon maaf, jangan mengotori masjid. Ini jangan kita sembarangan membuang kotoran, makan segala, jangan, nggak boleh. Nggak boleh mengotori masjid. Maka kata ulama, barang siapa yang beriktikaf di dalam masjid diwajibkan untuk puasa. Kenapa? Takut kalau nggak puasa mbak makanan menjadi kotoran di masjid. Ya, kalau masjidnya kotor, Bu, Pak, nggak usah diperintah, dibersihkan saja. Ya, kalau laki-laki ini membersihkan masjid, pahalanya apa? Maharun linuril ain, menjadi maharnya bidadari. Mulai besok, Pak, masjid ini bikin kotor dulu ya, lalu bersihkan biar kawin sama bidadari. Mau bidadari nggak? Tahu bidadari? Tahu dari mana? Belum mati tahu. Bidadari ini cantik, Bu, tapi lebih cantik istri-istri kita. Iya. Mau masuk surga nggak? Kapan? Lu katanya mau. Kalau orang tanyain duit, mau duit, mau kapan? Sekarang, Beb, kan begitu. Iya kan? Kalau kita dikasih mobil, mau mobil, mau kapan? Ya sekarang dikirim mobilnya. Surga mau nggak? Kapan? Lah repot ini. Ini antara mau nggak mau ini. Surga ini luar biasa, Pak. Iya. Saya katakan surga ini nggak bisa kita bayangkan kenikmatannya. Otak, pikiran, hati nggak bisa kita menghayalkan bagaimana surga, nggak bisa. Kata Imam Syafi'i, Anda tahu bidadari yang tadi katanya tahu tadi itu? Bidadari ini lau tafalat fil bahri wal bahru malihu la asbaha min rikiha abadah. Kata Imam Syafi'i, seandainya bidadari tadi diturunkan Allah dari surga ke bumi, niscaya apabila bidadari tadi meludah ke laut, air laut yang asin tadi menjadi tawar. Jadi wajah-wajah kita misalkan diludah bidadari yang gelap jadi cahaya ini. Ibu-ibu ini nggak pakai cuci muka, Bu. Anda diludah bidadari, Bu, nggak beli lipstik lagi, Bu, nggak beli bedak lagi, Bu. Cukup dikasih ludah bidadari, cahaya wajah Anda. Ini diberikan kepada orang yang beriman, yang akan masuk surganya Allah. Maka saya tanya, kenapa kita kok nunda-nunda surga? Hah? Cepat kita ini mengharapkan, ya Allah mudah-mudahan cepat masuk surga. Ini sudah akhir zaman, Pak. Hutang banyak nggak? Kalau mati kan selesai hutang kita, Pak. Punya hutang, Bu? Kredit? Masya Allah, seneng kredit berarti ya. Kalau mati kan selesai, Bu, nggak kebayar lagi.
yang bayar bukan kita, waris kita, Bu. Ya Pak. Ada yang tanya, Beb, katanya dunia mau kiamat, Beb, saya takut. Lu enak kiamat. Kan cepet kita ini, nggak punya tanggungan lagi, selesai tanggungannya. Yang bapak-bapak nggak ngasih belanja, ya Pak, nggak kerja lagi sudah. Pagi nggak harus keluar cepet-cepet ngejar jam kerja. Ibu-ibu juga begitu, nggak repot, nggak ngasuh anak, nggak melayani suami, masuk surga. Mau nggak Bu? Kenikmatan-kenikmatan ini akan diberikan kepada Allah agar kita, supaya kita senang bahagia nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi saya katakan, ayo jaga sholat kita. Apapun keadaan kita, sholat, apalagi berjamaah di masjid, luar biasa Pak. Ya, masjid ini adalah benteng kaum muslimin. Al-husnul masajid. Bentengnya orang mukmin ini adalah masjid.